dorong ke bawah. Ini sangat erat. Ini untuk meminimalis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, jumpa lagi di channel saya Jeff Koe. Di video kali ini kita akan unboxing kompor gas 2 tungku merek Rinnai dengan tipe RI712T. Di video sebelumnya, sekitar 8 bulan yang lalu, kita sudah unboxing kompor gas kaca merek Progas. Dan ada beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar. Di antaranya, "Bang, kompor kacaku baru 2 minggu sudah pecah." "Bang, kompor kaca bisa pecah nggak kalau terlalu panas?" Yang namanya kaca, kemungkinan pecah pasti ada. Setebal atau sekuat apapun selalu ada kemungkinan perpecahan. Maksud saya pecah atau retak. Tapi bang, kompor kaca saya sudah tempered glass. Tempered glass bukan berarti anti pecah. Tahan gores iya. Tapi secara estetika dan penampilan, kompor kaca memang indah dan cantik. Tapi yang cantik itu kadang rapuh. Oke, sebelum kita unboxing kompor gas merek Rinnai, terlebih dahulu saya jelaskan kembali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kompor gas kaca merek Progas ini. Yang pertama yaitu dudukan kaca bagian bawah yang ini. Usahakan rata. Kalau perlu kita kasih pelapis atau semacam karet atau selotip yang agak tebal supaya dudukan kacanya rata. Karena kalau tidak rata, bisa-bisa kacanya ini retak kalau mendapat beban berat dari masakan. Yang kedua yaitu pada bagian knob ini, pada bagian bautnya, jangan sampai terlalu erat. Jadi kita kasih erat secukupnya, kita putar secukupnya ini. Jangan terlalu rapat, karena ini bisa berbahaya karena tekanan dari baut ini ke bawah, sehingga menyebabkan kaca dari kompor ini pecah. Jadi kita kasih erat secukupnya saja, jangan terlalu rapat. Berikutnya pada bagian ini, karena biasanya kalau diputar kadang muncul bunyi meleduk. Jadi diusahakan pada bagian ini jangan sampai sisa-sisa masakan jatuh ke dalam saluran gas ini. Jadi sebaiknya selalu dibersihkan tiap minggu. Jangan sampai kotor sehingga saluran gas terhalang atau tersumbat. Dan pada saat kita putar ini, usahakan tahan sekitar 2 detik baru diputar. Jadi kita tahan baru diputar untuk menghindari bunyi meleduk. Terus kalau bagian ini yang tungku bara, sebaiknya kalau tidak dipakai, sebaiknya ditutup pakai penutup panci atau apa saja, supaya sisa-sisa masakan tidak jatuh ke dalam tungku bara ini, di dalam pori-porinya ini. Karena kalau kotor, nyala baranya akan muncul percikan-percikan api kecil. Kita tahan 2 detik, baru putar. Ya, itu langsung nyala. Itu kalau kotor akan muncul percikan-percikan api kecil. Terus sering juga muncul pertanyaan, "Bang, kenapa kompor saya nyala apinya warna merah?" Jadi penyebab nyala apinya warna merah karena pengaturan knob udaranya di bagian bawah kurang tepat. Ini. Duh. Jatuh, guys. Jadi ini pengaturan knob udaranya pada bagian tungku kiri dan kanan. Ini. Jadi nyalanya
nyala apinya warna merah, kita atur ini, kita geser sampai nyalanya warna biru. Ini pengatur knop udaranya. Oke, tiba saatnya kita unboxing kompor Rinnai-nya tipe RI712T. Kita langsung saja buka. Ini dia penampakan dari kompor Rinnai tipe RI712T Turbo Burner. Ini penampakannya, dua tungku. Pada bagian atas terbuat dari bahan stainless steel. Walaupun ini stainless steel, tapi harus selalu dibersihkan karena ini bisa juga berkarat. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Dan pada bagian ini, bagian bawah, ini terdapat cat warna putih. Ini kalau kena minyak cepat sekali terkelupas ini catnya. Jadi usahakan selalu dibersihkan setiap habis memasak atau menggoreng ikan. Pada tungku sebelah kiri bentuknya seperti ini. Ini cukup mudah dibersihkan. Jadi untuk membersihkan saluran gasnya pada bagian tungku, tinggal kita buka baut yang 2 biji, baru kita angkat. Jadi untuk bersihkannya cukup mudah dibanding dengan kompor gas kaca merek Progas, lebih ribet. Kalau ini lebih gampang untuk dibersihkan. Jadi ini merupakan kompor tangguh dan hampir seluruh Indonesia di setiap toko pasti ada dijual di toko-toko alat rumah tangga. Jadi kompor ini aman digunakan untuk sehari-hari tanpa khawatir pecah seperti pada kompor gas kaca. Ini bagian tungku sebelah kanan, ada untuk api lilin kecil. Ini bentuknya. Kita lihat penampakan pada bagian bawah seperti ini. Ini adalah pengatur atau knop udara. Jadi kalau nyala kompornya warna merah, kita atur ini knopnya, kita putar-putar, kita geser-geser sampai nyala apinya menyala biru. Sama dengan yang di sebelah kanan. Ini pengatur knop udaranya. Karena sering muncul pertanyaan, Bang, kenapa warna kompor, warna apinya warna merah? Jadi kalau warna merah kita tinggal atur ini knopnya sampai nyala biru. Ini bentuknya simple banget, gampang sekali dibersihkan. Satu lagi kelebihan dari kompor ini, itu pada bagian penutup atas bisa langsung dibuka, kita angkat kalau mau dibersihkan. Jadi kita tinggal angkat ini. Nih. Jadi kalau mau dibersihkan, kita tinggal angkat. Ini cukup mudah tanpa menggunakan baut. Nih penampakannya. Jadi kalau kita mau pasang, tinggal kita letakkan bagian atas, baru kita tekan. Sudah. Sangat simple. Oh ya, sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya juga menggunakan kompor gas merek Rinnai. Saya gunakan kurang lebih 10 tahun. Tapi karena usia, ini bodinya sampai berkarat, rapuh. Tapi pada bagian tungkunya masih bagus. Tapi ini bagian bodinya
berkarat dan hancur ini. Jadi sebaiknya dalam penggunaannya selalu dibersihkan apabila habis digunakan. Sekarang tiba saatnya kita melakukan pengetesan untuk kompor inai ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, usahakan menggunakan regulator model pengait yang seperti ini. Jadi ini resiko kebocoran gas lebih minim karena ini dilengkapi dengan karet pada bagian bawah ini, bagian bawah ini. Jadi walaupun tanpa karet ini yang di dalam tabung gas ini masih bisa digunakan. Beda dengan yang regulator model biasa yang putar samping, itu sangat mudah terjadi kebocoran gas, apalagi ini sudah longgar yang ini. Jadi ini saya pakai kurang lebih 5 tahun. Ini masih bagus. Ini sudah 5 tahun ini. Kalau yang regulator biasa yang standar biasanya digunakan sekitar 3 atau 4 bulan sudah rusak dan sering terjadi kebocoran gas. Jadi untuk lebih amannya gunakan regulator yang model pengait seperti ini. Ada juga yang model putar pada bagian atas. Jadi pemasangannya kita pasang pengaitnya pada bagian bawah. Ini pada bagian bawah. Lalu kita dorong ke bawah. Ini sangat erat. Ini untuk ini untuk meminimalisir kebocoran gas. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan. Nyala tungkunya satu persatu. Jadi dalam memutar knob ini usahakan tekan sekitar 2 detik baru putar supaya langsung nyala. Ini nyalanya merah. Ini. Kalau nyala merah begini, kita setel knob udara pada bagian bawah. Ini kita setel. Nah, ini kita atur sampai nyala biru. Nah, ini. Kalau ini nyala merah, kita putar, kita atur sampai nyala biru. Nah, seperti ini. Ini muncul nyala merah karena ini masih baru. Selanjutnya kita tes yang sebelah kanan. Jadi kita tekan sekitar 2 detik baru putar. Nih, langsung nyala. Jadi putarnya jangan terlalu cepat. Kita coba atur knopnya di bagian bawah sampai nyalanya lebih biru. Seperti ini. Jadi ini ada bagian tengah untuk api kecil. Jadi untuk api kecilnya kita putar ke bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan. Kita coba masak air. Kira-kira untuk 1 gelas air berapa menit hingga mendidih. Oke. Sekarang kita akan coba bandingkan antara kompor gas merek Progas, kompor kaca, dengan kompor inai ini.
Untuk masak air sebanyak 1 gelas. Untuk kompor gas kaca merek Progas itu sampai mendidih full 1 menit 20 detik. Maaf guys, ini kompornya sudah hangus. Ini akibat dari terlalu asik nonton sinetron. Maklum ibu-ibu, biasa kelupaan. Jangan ditiru ya guys. Oke, kita masukkan dulu airnya. 1 gelas. Kita pakai stopwatch. Ini 0. Oke, 1, 2, 3. Ini nyala full maksimal. Kita tunggu. Sembilan belas detik. Ini sudah mulai pada bagian pinggir. Ini. Lima puluh lima detik. 1 menit. Satu menit 19 detik. Ini belum mendidih full. Satu menit 38 detik. Dua menit. Oke. Belum mendidih full. Ini bagian tengah belum mendidih full. Hanya di bagian pinggir. Sepertinya ini pemanasannya belum tidak merata. Lebih maksimal di bagian pinggir. 2 menit 41 detik. Ini hanya di bagian pinggir. Yang menggelembung bagian tengah. Oke. Sepertinya ini pemanasan maksimalnya hanya pada bagian pinggir. Ini pada bagian tengah itu tidak merata. Jadi kita sulit untuk menentukan. Kalau yang merek Progas itu mendidihnya merata sampai di tengah. Ini. Kalau yang untuk kompor gas kaca merek Progas, ini nyalanya merata di tengah. Ini ada 2. Kita coba. Ini benar-benar merata.
pada bagian bawah seluruh bagian panci. Kalau yang merek Rinnai hanya pada bagian pinggir saja nyala apinya. Kalau ini semua merata, mulai dari tengah sampai pinggir. Jadi ini sulit kita tentukan waktunya berapa menit. Oke, kita coba pada bagian tungku sebelah kanan. Kita matikan. Selanjutnya kita tes pada bagian tungku kedua atau tungku kanan. Ini sudah dingin. Airnya sama 1 gelas. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ini nyala apinya yang maksimal. Kalau yang sebelah kiri tadi kita sulit tentukan, tapi mendidihnya itu sekitar maksimal 2 menit. Tapi mendidihnya kurang merata, hanya pada bagian pinggir. Lima puluh 56, 1 menit. Sudah mulai mendidih pada bagian pinggir. Satu menit 30 detik. Oke, ini sudah mendidih full. 1 menit 41 detik. Ini waktu sampai mendidih 1 menit 41 detik. Jadi ini untuk yang tungku kanan, ini pemanasannya merata sampai di tengah. Oke, kita matikan. Jadi ini kekurangannya untuk yang tungku 1, tungku sebelah kiri. Ini penyalaannya tidak merata, hanya pada bagian pinggir, sedangkan pada bagian tengah kosong. Jadi ini kekurangannya. Dibanding dengan yang merek Progas, yang kompor kaca, itu benar-benar merata sampai di tengah. Tapi ini yang tungku kanan, ini pemanasannya merata sampai di tengah, dan airnya mendidih lebih cepat, 1 menit 41 detik. Demikianlah review dari kompor gas merek Rinnai tipe RI712T Turbo Burner. Jadi perlu saya tekankan, yang perlu diperhatikan yaitu selalu gunakan regulator yang berkualitas ini untuk menghindari kebocoran gas, serta selalu perhatikan ini selang gasnya, selang kompornya. Kalau sudah keras, sebaiknya diganti, apalagi kalau sudah retak-retak, karena ini yang biasa menyebabkan kebocoran. Karena banyak terjadi ledakan, karena orang salah pengertian, karena ledakan itu terjadi karena adanya kebocoran gas di dalam ruangan, sehingga gas yang bocor itu berkumpul di dalam ruangan, dan kompor ini hanya sebagai pemicu ledakan.
Jadi pada saat kompor nyalakan, maka gas yang ada di dalam ruangan itu akan spontan akan terbakar sehingga menimbulkan ledakan. Demikianlah review kompor Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang perbaikan handphone, jangan lupa subscribe YouTube teman saya atau rekan saya, yaitu Postik Official yang ada di bagian bawah ini. Oke, sobat semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.